kapasitas Anda terbatas. Kemampuan Anda terbatas. Namun ketika Anda mau berbagi atas ilmu yang Anda miliki, ketika Anda mau memberi, mau berkontribusi, maka tenang saja. Walaupun satu biji, kalau ditanam, itu akan tumbuh menjadi 7. Dan setiap tangkai akan menghasilkan 100 biji. Itu yang diyakini dalam keyakinan saya. Artinya, Anda hari ini harus siap untuk menjadi guru-guru yang memiliki kontribusi di atas rata-rata. Apa yang Anda punya, langsung berikan. Semangat Anda hari ini adalah semangat masa depan Indonesia. Semangat Anda hari ini adalah semangat hidup murid-murid Anda. Hapuskan keluhanmu, karena keluhan hanya mematikan ide dan gagasanmu. Lihat, seorang Akinen, dia sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, masih mengajar, masih memiliki murid, masih berbagi, masih memberi, masih berkontribusi. Pertanyaannya, kita diberikan momentum menjadi guru adalah momentum kehormatan dunia dan akhirat. Saya selalu bilang, wahai guru, Anda adalah manusia surga yang dititipkan oleh Allah di dunia ini. Dan Anda nanti akan kembali ke tempat semula Anda, yaitu surga. Gak percaya? Buktikan aja. Tetap konsisten menjadi guru sampai mati. Maka kita akan bertemu bersama-sama di surga. Filmnya kurang jelas. Betul, mohon maaf. Memang filmnya kurang jelas, gak apa-apa ya. Nanti akan kita upload di YouTube filmnya, biar Anda bisa melihat secara jelas. Itu untuk visualisasi aja. Kita lanjut masuk. Bagaimana cerdas mengelola respon? Bagaimana cerdas mengelola respon? Teman-teman, nih, saya kasih rumusnya ya. Kalau Anda melihat peristiwa terjadi di depan Anda, ketidaknyamanan ataupun nyaman terjadi di depan Anda, maka rumus yang pertama adalah, tolong dengarkan baik-baik ini. Langsung Anda katakan di dalam diri Anda, semua ini adalah atas izin Allah. Tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Ini semua atas izin Allah. Karenanya, terima kondisi dulu. Semua ini adalah atas izin Allah. Terima kondisi. Terima dulu. Itu yang pertama. Kalau Anda melihat kondisi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka konsep pertama respon adalah terima dulu. Ini semua izin Allah. Ini semua adalah karena izin Allah. Ini semua kehendak Allah. Paris, maksud yang tidak menyenangkan juga kehendak Allah? Iya. Allah menguji kita dengan sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Menguji kita dengan kebahagiaan atau ketidaknyamanan. Semua itu ujian. Bagaimana kita merespon yang membuat kita lulus atau tidak. Paris, kalau nyaman sih saya menerima Paris, gampang. Saya terima kondisi kenyamanan, dagang untung. Masa COVID-19 muridnya tetap banyak. Saya terima Paris. Loh, kalau muridnya nggak ada Paris, kita mau promosi juga susah. Terus gimana? Masuk kita terima? Iya dong. Karena semua itu adalah keputusan Allah atas kepantasan kita. Terus berikutnya apa? Nah, nilai hikmah di baliknya. Allah senantiasa memberikan hikmah di setiap keputusan-keputusan yang diberikan untuk kita. Yes. Semoga atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Semua kehendak Allah. Semua karena Allah mengizinkan. Kenapa Anda berjodoh dengan satu orang laki-laki yang Anda tidak kenal lama dengan laki-laki itu, dan tiba-tiba berjodoh? Padahal Anda sudah kenal lama dengan seseorang, tapi nggak berjodoh. Karena Allah mengizinkan. Tapi Paris, saya menderita ya. Saya menderita. Gimana dong? Ini tegang, senang, dan tenang itu sangat terkait dengan kapasitas. Jadi kalau saya bertanya kepada Anda, saya tanya ya, jawab. Ini tidak ada di slide. Saya tanya, dengerin baik-baik. Pare. Pare itu pahit. Oke. Pare. Pertanyaannya. Pare itu enak atau kurang enak atau tidak enak? Pare itu nikmat atau tidak nikmat? Pare. Oke, jawab. Pare. Pare. Pare itu enak atau tidak enak? Pare. Enak. Ada yang bilang kurang enak atau nggak enak? Enak, nggak enak, nikmat, tidak nikmat. Jawabannya banyak. Ada yang bilang enak. Pare itu pahit loh ya.
Ada yang bilang enak, ada yang bilang tidak enak. Ada yang bilang nikmat, ada yang tidak nikmat. Pare. Weh, nggak enak, enak, nggak enak, enak, nggak enak. Bagus. Pertanyaan saya. Jawab dengan jujur. Mengapa enak? Jawabannya apa? Kenapa pare itu enak? Kenapa pare itu Anda katakan enak? Coba jawab. Kenapa Anda katakan pare itu enak? Karena pahit. Tuh kan? Pare enak karena pahit. Karena pahit. Pare itu enak karena apa? Jawabannya karena pahit. Tuh. Cara masaknya oke, tapi orang sebagian besar mengatakan pare itu enak khas karena pahitnya. Tuh. Karena sebagai obat, Pak. Karena pahit, Pak. Rasanya khas, Pak. Pare enak karena pahit. Yes. Sekarang pertanyaan kedua. Sama pertanyaannya. Dibedakan sedikit. Mengapa pare menurut Anda tidak enak? Mengapa menurut Anda pare itu tidak enak? Tuh. Tidak enak jawabannya juga sama. Karena pahit. Nah, loh. Yang satu menjawab enak karena pahit, yang satu menjawab tidak enak karena pahit. Nah, nih. Jadi ternyata itu tergantung dari respon masing-masing. Ada yang berkata, enak Pak. Kenapa? Karena pahit. Yang satu berkata, nggak enak Pak. Kenapa? Aku nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena pahit. Nah, ya kan? Respon Anda lah yang membuat Anda menikmati atau tidak menikmati. Sama-sama pahit. Yang satu bilang enak, bahkan nambah dengan sambelnya. Tapi yang satu bilang nggak enak. Nggak mau. Tuh. Itu baru simulasi pare. Bagaimana dengan simulasi anak murid? Lebih enak banyak murid atau lebih nyaman tidak banyak murid biar tenang. Tuh. Jawabannya langsung lebih enak banyak murid, Pak. Tapi kenapa ketika murid Anda banyak dan ramai Anda mengeluh? Nah, itu masalahnya. Kalau tidak ingin ramai, ya udah ngajar saja satu orang murid. Itu namanya privat. Gak ramai pasti. Jadi sahabat semua, ternyata sekarang kita coba lihat di sini. Bagaimana mengelola respon? Yang pertama, terima kondisi dulu. Yang kedua, lihat hikmahnya. Hikmahnya apa nih masalah nih? Oh, ternyata hikmah dari COVID-19 ini banyak banget. Hikmahnya apa? Anda bertemu dengan saya. Training seperti ini diikuti oleh 1.000 lebih loh ini. Ini yang ikut live online itu 1.000 lebih. Kalau saya sewa gedung tau nggak? Saya pernah sewa gedung untuk kapasitas 500 orang. Kapasitas 1.000 orang lah. Kapasitas 1.000 orang itu bayar gedungnya saja itu 25 juta. Itu baru bayar gedungnya. Belum dengan kursinya, sound systemnya, dan makanannya. Tapi dengan seperti ini, di rumah sendiri, itu kan? Makanan sendiri, minum sendiri. Ternyata semua ada hikmahnya. Lihat hikmahnya. Anda bisa bertemu dengan saya bisa berjumpa dengan Anda. Dan alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu untuk sekolah online Apko Swaf diikuti 800 lebih. Itu keren. Dan untuk MGM online free yang sudah mendaftar 50.000 lebih. Mohon maaf kalau belum ada yang dimasukkan karena terbatas, harus satu persatu. Dan terima kasih para volunteer yang membantu kami. Tanpa Anda mungkin susah untuk mengirim materi-materi ke ribuan orang seluruh Indonesia. Jadi insya Allah kita tetap berbuat baik dalam kondisi apapun. Yang ketiga, kelola emosi. Kita masuk di sini. Sebelum kita masuk berikutnya, tolong yang belum subscribe sekarang. Kenapa? Ternyata channel itu dianggap aktif oleh YouTube dan mendapatkan apresiasi. Kemudahan-kemudahan. Salah satunya adalah ada orang-orang yang merespon. Kalau Anda lihat kok nggak merespon, subscribe. Nah, untuk apa? Bantu saya membantu Anda. Dengan cara apa? Biar aktivitas berikutnya nanti tidak perlu Anda saya kasih tahu, sudah dikasih tahu otomatis oleh YouTube.
subscribe, ketuk loncengnya, komen. Nah itu, like, komen. Itu untuk menunjukkan bahwa channel ini hidup gitu. Dan luar biasa ya, atas bantuan dari Anda semua, alhamdulillah, kemudahan-kemudahan untuk berbagi seperti ini akan menjadi mudah. Kenapa? Ternyata handphone itu ketika ingin share, ingin membuat acara live, itu perlu 1000 subscribe. Kalau belum 1000, nggak bisa. Makanya dengan saling membantu, maka Anda akan terbantu. Oke, tolong yang belum subscribe sekarang. Klik, kita lanjut. Yuk, kita lanjut berikutnya. Yang kedua, materi pertama sudah ya, respon ya. Tidak terasa udah 1,5 jam loh nih. Ternyata yang kedua, cerdas mengelola emosi. Cerdas mengelola emosi. Tuh. Hakikatnya kita butuh respon. Positif, negatif itu semuanya membuat kita terus berkembang. Betul. Pak, kita boleh nggak respon negatif? Boleh. Mental block boleh. Merespon. Mosok, kita mau diajak maling, kita langsung respon positif? Ya, enggak. Respon kita harus negatif. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Kita mau diajak korupsi? Respon negatif. Nggak mau. Nggak mau. Jadi ini respon itu mental block ya. Respon itu harus selalu positif. Ada orang maling di rumah kita, bener-bener maling. Kemudian yang dimaling anak kita, anak gadis dimaling. Kemudian kita respon positif begini, ya udahlah, nanti juga akan kembali. Ya, nggak bisa. Anda harus berespon dengan cepat. Cari segera. Bahaya kalau dibiarin. Kan begitu. Oke, kita langsung masuk ke bagaimana cerdas mengelola emosi. Sahabat semua, sebagian Anda mungkin pernah mendengar audio saya, baik lewat sekolah online maupun materi-materi online. Namun hari ini Anda langsung bertemu dengan saya sehingga melihat materi ini. Cerdas mengelola emosi. Rumusnya adalah CRAFT. 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 Saya suka banget dengan materi CRAFT ini. C, cancel. R, replace. A, afirmasi. F, fokus. Dan T adalah training. Ini adalah cara cepat mengelola emosi. Cancel sesuatu yang tidak perlu. Cancel sesuatu yang tidak nyaman. Cancel sesuatu yang membuat sampah-sampah emosi. R, replace. Ganti langsung dengan hal positif. A, afirmasikan. Afirmasikan. Ungkapkan apa yang Anda inginkan. Fokus pada hal yang Anda inginkan. Training. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cancel. Saya akan sapa dulu teman-teman nih. Sudah like, subscribe dari awal. Mantap. Bu Desi, makasih. Keren. Craft, oke ya. Materinya tolong di-share. Boleh. Ya. Nanti materi ini, oke, itu ada di YouTube. Tidak saya hapus. Biar Anda bisa mengikutinya. Ya. Biar Anda bisa memahaminya. Berulang-berulang. Share kepada teman-teman Anda. Kalau materi PowerPoint-nya susah ya, karena dikirimkan ke semuanya. Nanti itu bagi yang memang benar-benar butuh, sekolah-sekolah boleh menghadirkan kami. Oke, kita lanjut. Pertama adalah cancel. Kecerdasan emosi pertama adalah kecerdasan emosi untuk menyaring informasi. Mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk. Mana yang boleh masuk, mana yang harus off. Tidak boleh masuk. Di screening terlebih dahulu. Cancel. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, berita-berita buruk, berita perkosaan, pembunuhan, perampokan, kawin cerai artis, itu sampah. Kita tidak butuh itu. Bahkan kadang-kadang ketika Anda melihat televisi hari ini, banyak sekali berita yang membuat tidak nyaman. Cancel. Cancel. Anda tidak butuh kok. Peristiwa terjadi tabrakan di daerah A, kebakaran hutan di daerah B. Bukan berarti kita tidak peduli, bukan. Tapi kadang-kadang kita tidak butuh informasi. Mau artis kawin cerai itu urusan dia, bukan urusan kita. Kan begitu. Nggak perlu diikuti. Ngapain mengikuti berita-berita yang Anda sebenarnya tidak butuh? Atau terlalu banyak Anda mengikuti berita-berita yang tidak nyaman. Itu nggak bagus. Cancel. Ada orang membicarakan Anda. Oh, dia orang gini ya, gitu ya, gini ya, gitu ya. Cancel. Ingat, buktikan saja bahwa Anda berprestasi. Selesai. Cancel ini adalah merupakan pelajaran pertama. Ini kecil-kecil ya, tapi saya akan jelaskan. Kemampuan Anda untuk memfilter apa yang layak masuk dan tidak layak masuk dalam diri Anda, itu adalah kecerdasan pertama yang harus Anda punya. Kecerdasan Anda untuk mengizinkan informasi yang layak masuk dan tidak layak masuk, itu adalah kecerdasan pertama.
Anda harus belajar untuk meng-cancel mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Cancel. Just buang yang memang tidak layak. Cancel. 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 Jadi setiap hari, kalau Anda mampu meng-cancel hal yang tidak perlu dan tidak layak masuk, Anda sudah selamat di titik berikutnya. Cancel. 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 Oke. Berikutnya. Anda lihat ini ya. Video ini. Link ini nanti akan saya berikan di YouTube saya. Anda bisa langsung ini. Ini adalah sebuah penelitian tentang dua buah bunga. Yang satu diberikan kata positif, yang satu kata negatif. I love you, I love you, I love you. Aku mencintaimu. Ini dasar, gak jelek, kutu kupret dan sebagainya. Nih. Hari kelima. Perlakuan. Lihat. Perlakuannya. Lihat. Hari pertama. Hari ke berikutnya 5, hari ke 10. Perlakuan. Saya serius. Lihat. Keren. Tuh, hari ke-15. Perlakuannya berbeda. Oh, lihat. Coba kita perhatikan baik-baik. Hari ke-20. Lihat. Pohon saja, tumbuhan saja, itu mendapatkan perlakuan yang berbeda, hasilnya berbeda. Tuh. Hari ke-25. Ini adalah nyata. Penelitian yang luar biasa. Ternyata ketika respon diberikan positif, baik, optimis, antusias, ya, diterima, pohon menjadi tumbuh. Dan ketika negatif nih, hampir mati, mengecil, menyusut, layu. Sekarang, bagaimana Anda memperlakukan diri Anda? Itu maksud saya. Bagaimana Anda memupuk diri Anda dengan pupuk yang positif, yang baik, yang layak, atau justru memasukkan racun-racun? Ingat, peristiwa-peristiwa di sekitar Anda tidak akan bisa Anda kelola semuanya. Tapi respon diri Anda lah yang menjadikan peristiwa itu akan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Saya baca di situ. Videonya tidak jelas. Oke. Memang kalau video di sini memang kurang jelas. Nanti akan saya kasih link ya. Saya kasih link videonya. Tenang saja. Nanti khusus di bawah materi ini kita akan kasih link video yang bisa memperkuat materi ini. Ya. Oke. Kita lanjut saja. Yang kedua R. Craft. Itu yang pertama cancel. Cancel yang tidak layak masuk. Uninstall lebih awal sebelum dia bertumbuh. Kedua, replace. Replace itu apa? Ganti, segera, split, ganti dengan husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Husnuzon, prasangka baik bahwa peristiwa-peristiwa ini untuk menguatkan kita. Anda menjadi guru, langsung replace. Ini cara Allah untuk membuat orang tua saya bahagia, dan murid saya bahagia. Replace. Jadi kalau Anda sudah cancel, isi yang kosong tadi, isi yang positif. Langsung replace. Cancel, replace. Nah, langsung replace, langsung ganti. Contoh nih, COVID-19. Aduh, gimana nih cara belajarnya nih? Nah, itu Anda langsung cancel. No. Gak boleh. Langsung replace. Bagaimana caranya saya bisa mengajar anak-anak? Bagaimana saya tetap bisa membersamai anak-anak? Bagaimana caranya? Dan Anda mencari caranya. Seperti itu. Itu luar biasa. Jadi ingat baik-baik. Jadi yang perlu Anda tahu adalah replace. Replace adalah kemampuan Anda untuk men-split hal-hal yang seharusnya tidak perlu masuk. Kemudian Anda ganti dengan hal yang positif. Anda ganti dengan hal yang positif. Replace, tempatkan sesuatu yang baru, yang memungkinkan terjadi pertumbuhan yang hebat. Oke. Tuh, replace ya. Ganti dengan yang positif. Percaya diri, antusias, optimis. Percaya diri, antusias, optimis. Husnuzon,
berprasangka baik kepada Allah dengan pola-pola baru, dengan kapasitas baru. Replace, baru craft, C, cancel, replace, ganti yang positif. Yang kedua, lihat nih, dia bernama Jericho. Jericho ini adalah seorang anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Kami lebih suka menyebut IBK, insan berkemampuan khusus. Jadi ketika Jericho ini didapati sebagai seorang anak autis, yang sebagian besar orang mengatakan ini anak ABK, anak berkebutuhan khusus, maka kami di Cagar Foundation, Rumah Autis, membuat sebuah istilah baru, IBK, insan berkemampuan khusus. Ternyata anak yang sebelumnya dianggap beban menjadi masalah. Ketika semua guru fokus apa nilai baik, apa hal positif yang ada pada seorang Jericho ini, insan berkemampuan khusus. Saya tidak suka dengan istilah ABK, anak berkebutuhan khusus. Sampai tua dia akan menjadi beban kalau kita membuat sebuah label ABK. Tapi saya lebih suka dengan IBK, insan berkemampuan khusus. Karena setiap insan, kullu syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan, punya nilai tambah. La tu'akhir man khaddaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan engkau ejek, lemahkan, atau engkau hina orang yang ada di bawahmu. Karena setiap sesuatu tercipta punya nilai lebih, punya nilai tambah. Ternyata Jericho ini bisa azan, bahkan menangis, meneteskan air mata dia. Link tentang Jericho ini pun nanti akan saya berikan kepada Anda. Di bawah channel nanti ini akan saya berikan link-linknya, biar Anda semua bisa langsung melihat secara lebih jelas. Artinya apa? ABK kita cancel, ABK cancel, replace IBK, insan berkemampuan khusus. Insya Allah ada kemampuan yang dititipkan oleh Allah. Seorang Naja kemarin di Hafidz Indonesia 2019, dia cerebral palsy, hafal 30 juz, insan berkemampuan khusus. Jadi insan berkemampuan khusus. Jadi para orang tua, para guru yang hari ini sekolahnya kok menerima ABK, anak berkebutuhan khusus, caranya langsung dikasih silang set insan berkemampuan khusus. Coba deh, ada perubahan yang luar biasa. Pikiran positif menghadirkan energi positif, label positif menghadirkan kemampuan-kemampuan positif berikutnya. ABK kita rubah menjadi IBK, insan berkemampuan khusus. Terima kasih Pak Deka dan teman-teman di Rumah Autis dan juga Cagar Foundation yang telah berupaya menyadarkan Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya bahwa Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Allah tidak pernah menciptakan produk reject. Allah tidak pernah menciptakan produk setengah jadi. Allah zat yang sempurna menciptakan kesempurnaan dan makhluk yang sempurna. Tidak ada anak ABK, yang ada adalah IBK, insan berkemampuan khusus. Kita lanjut ke berikutnya. Craft, cancel yang pertama. R, replace. Ternyata A, afirmasi. Suarakanlah, ungkapkanlah, proklamasikanlah. Anda bahagia, tunjukkan kebahagiaan Anda. Dengan cara apa? Berbagi bahagia. Anda senang, tunjukkan kesenangan Anda. Dengan cara apa? Mudahkan urusan orang lain. Afirmasikan, hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Insya Allah hari ini aku memaafkan, besok aku memaafkan, lusa aku memaafkan, selamanya aku memaafkan. Insya Allah hari ini aku berbagi, besok aku berbagi, lusa aku berbagi, selamanya aku berbagi. Insya Allah. Makasih Pak Ridho dari Al-Azhar yang mengarang lagu ini.
Ini ada di YouTube saya. Anda boleh download, Anda bagikan kepada banyak orang. Anda tiru. Anda bisa mengambil nilai positif dan manfaatnya. Oke. Afirmasi itulah ungkapan yang Anda tunjukkan. Ungkapan yang Anda visualisasikan. Orang yang bahagia itu berbeda dengan orang yang sedih secara bahasa tubuh. Masa guru di depan kelas, nah sekalian, saya hari ini bahagia loh ya. Saya bahagia banget. Itu namanya orang sedih yang ngomong bahagia. Nah, gitu. Anda tunjukkan. Suarakanlah. Afirmasikanlah. Ternyata kebahagiaan itu adalah pilihan. Susah juga pilihan. Pilihlah bahagia dengan cara apa? Mudahkan. Jadilah konektor kebaikan. Dan jadilah orang-orang yang kehadiran Anda dirindukan. Mantap. Afirmasi. Ungkapkan. Tulis. Contoh gini. Anda afirmasikan. Mulai sekarang, insya Allah saya berikrar menjadi guru yang menyenangkan. Guru yang memudahkan urusan murid. Dan guru yang layak untuk dirindukan. Bismillah. Itu afirmasi. Sekarang dan seterusnya. Jangan nanti. Kalau Anda berkata nanti itu pikiran bawah sadar itu. Ya nanti. Anda bilang sekarang dan seterusnya. Saya bertekad. Saya berikrar menjadi guru yang menarik dan menyenangkan. Guru yang dirindukan. Guru yang melayani. Guru yang memudahkan. Guru yang berkontribusi. Dan mampu memberi di atas rata-rata. Sekarang dan seterusnya. Itu adalah afirmasi. Kalau Anda tidak afirmasikan, maka semesta kadang-kadang tidak bersinergi dan membersamai Anda. Kalau Anda ungkapkan, itu namanya niat yang kokoh. Makanya kalau puasa kan harus niat. Kalau nggak diniatkan, itu lapar. Kalau ada niat, lapar berkurang bahkan hilang. Oke. Menjadi guru yang menyenangkan. Insya Allah. Insya Allah. Mantap. Berusaha menjadi guru yang menarik. Harus. Menjadi guru itu adalah profesi akhirat. Menjadi guru adalah profesi surga. Jadi kalau semua orang nih meninggal, suruh lahir kembali, kemudian disuruh membeli profesi, dia pasti ingin jadi guru. Kenapa? Karena guru memiliki 3. Coba, sedekah jariah, jelas ilmunya bermanfaat. Sedekah jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat, jelas. Au waladin sholihin, jelas anak ideologis dia banyak. Yang di wisuda tahun ini ada 300, anak ideologis dia 300. Tuh, coba bayangkan, Anda mau punya anak 300, capek. Memang 300 tahun usia kita? Enggak. Tapi seorang guru bisa punya anak ideologis lebih dari 1000. Itulah guru. Hari ini adalah anak ideologis saya loh. Walaupun sebagian Anda mungkin usianya lebih senior daripada saya, tapi tetap menjadi anak ideologis. Secara keilmuan. Hari ini Anda mendapat berarti anak ideologis. Yuk kita lanjut berikutnya. Afirmasi. Saya rasa sudah saya jelaskan, visualisasikan. Sekarang masuk ke yang berikutnya. Kita langsung masuk ke F, craft. Fokus. Fokus. Hari ini, apa yang Anda fokuskan, itu akan mempengaruhi rasa. Tuh, fokus. Fokus. Fokuslah pada apa yang Anda inginkan. Apa yang bisa Anda kontribusikan. Apa yang bisa Anda lakukan. Apa yang menjadikan Anda bermakna. Apa yang menjadikan Anda bernilai. Apa yang menjadikan Anda punya sejarah? Apa yang menjadikan ketika suatu hari nanti Anda meninggal dan tiada, orang mengenang Anda sebagai apa? Fokus. Apa yang Anda fokuskan sangat mempengaruhi sejarah Anda. Kalau tugas Anda sehari-hari hanya mengeluh, terus menyalahkan orang lain, menunda pekerjaan, banyak alasan, terus orang mengenang Anda sebagai apa? Nah, gitu. Makanya fokus, fokus, fokus. Anda fokus di mana? Fokus, 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 fokus. Fokus pada nilai tambah Anda, kapasitas Anda, kebaikan Anda. Fokus pada kebaikan Anda. Fokus pada nilai tambah Anda. Fokus pada kemanfaatan Anda. Fokus. Usia ini tinggal berapa tahun sih? Kalau rata-rata usia manusia 60-70 tahun, baina sitin wa sabain, apa fokus Anda? Yang menjadikan Anda bermakna. Fokus. 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 Dan yang terakhir adalah training. Apa training?
Latihan terus-menerus. Latihan terus-menerus. Latihan terus-menerus. Latihan terus-menerus. Seorang petinju yang pertama kali mengalahkan Muhammad Ali itu namanya Joe Frazier. Joe Frazier ini ternyata adalah petinju pertama yang menaklukkan Muhammad Ali. Joe Frazier, dia pertama kali mengalahkan Muhammad Ali dan dunia terkaget karena awalnya orang semua yakin Muhammad Ali tidak bisa dikalahkan saat ini pada masa itu. Tapi Joe Frazier ini bisa menumbangkan Muhammad Ali TKO. Dan ketika dia ditanya oleh wartawan, "Ju, Mas Frazier," kata dia, kata wartawan, "kok Anda bisa mengalahkan Muhammad Ali, itu rahasianya apa? Rahasianya di mana?" Jawaban dia apa? Muhammad Ali itu petinju yang luar biasa. Dia susah ditebak. Gerakannya cepat. Bahkan dia meliuk, bagikan kubu-kubu menyengat, bagikan lebah. Tapi saat itu saya tidak bisa mengandalkan pikiran saya. Apakah saya ngelak ke kanan, ke kiri, ke kanan? Saya tidak bisa mengelak. Yang menjadikan saya tidak terkena pukulan dari Muhammad Ali itu adalah refleks. Refleks itu adalah hasil dari latihan yang dilakukan terus-menerus. Oke, saya ulang lagi. Refleks adalah hasil dari latihan yang dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Jadi, kalau Anda benar-benar melakukan latihan terus-menerus, maka yang ada adalah refleks. Kenapa orang ada refleks? Karena dia berlatih terus-menerus. Karena Anda berlatih berbicara, berlatih pidato, pas dimintai tugas oleh kepala sekolah untuk mengisi sambutan, refleks Anda langsung bergerak. Yes. Tapi kalau Anda tidak pernah berlatih, ya udah, susah. Jadi craft. C yang pertama, cancel yang tidak perlu. R, replace, ganti yang Anda butuhkan. A, afirmasikan, suarakan. Craft. Habis ada afirmasi, fokus Anda di mana? Fokus Anda di mana? Fokus. Baru T, training, latihan. Nah, ini Muhammad Ali. Kita lanjut saja karena filmnya kurang nampak. Nih yang terakhir, cerdas mengelola aksi. Ini sudah jam 11 kurang. Di Indonesia Timur sudah jam 1. Indonesia Tengah udah jam 12. Sekarang pertanyaannya, untuk materi ketiga ini mau dilanjut atau saya selesaikan sekarang? Tuh, saya tanya dulu nih. Materi yang ketiga ini, cerdas mengelola aksi, kesimpulan, ini mau dilanjut atau selesai? Mau dilanjut atau selesai nih? Materi yang ketiga ini, yang terakhir. Ini sudah jam 11 kurang Indonesia bagian Barat nih, 11 kurang 10. Lanjut atau selesai? Selesaikan itu selesai atau dilanjut? Oh, selesaikan. Lanjut. Maksud saya dilanjut atau saya tutup gitu loh. Kalau selesaikan sudah selesai nih. Lanjut. Oke. Suara terbanyak. Lanjut. Mantap. Ini tahu nggak? Materi terakhir ini materi tentang kaya. Bagaimana kita aksi berkelimpahan, kaya raya, banyak zakatnya. Masih sempat, lanjut, bagus. Lanjut semua. Oke, bagus. Baik. Oh, luar biasa ini. Langsung lanjut semua. Bagus, saya lanjutkan ya. Karena saya tidak pernah tahu apa yang terjadi besok kan. Hidup tidak pernah kita tahu. Besok tuh bagaimana? Kita lanjut ya. Lanjut. Bagi teman-teman yang Indonesia bagian timur, yang sekarang sudah waktu zuhur tentu saja. Indonesia bagian tengah juga sudah mulai menjelang zuhur. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf ya, karena suara terbanyak berkata lanjut dengan cepat. Oke, Pak Ana, Bu Ana, lanjut dengan cepat. Saya lanjutkan dengan cepat. Bagus, permintaan yang keren. Rumus kita adalah paksa. Ini tulisannya A-nya kurang ini ya. Saya ini perbesar. Oke. Maaf nih. Yes. Cerdas mengelola aksi dengan paksa. Ini adalah pelajaran yang saya dapatkan dari seorang motivator
Yulianto Eka Putra dari Surabaya. Dan ini saya akan berikan kepada Anda dengan cepat. Paksa. Kalau Anda ingin cerdas aksi, rumusnya adalah paksa. Rumusnya PAKSA. Paksa. Apa? P yang pertama adalah, nih, pray. Miliki visi, miliki impian, miliki harapan, kaitkan dengan Allah. Jangan kepada manusia. Kalau Anda bersandar pada tembok, tembok bisa runtuh dan Anda tidak lagi punya sandaran. Bersandar pada zat yang tidak lagi perlu sandaran, yaitu Allah. Pray. Doa. Doa dan mendoakan. Doakan dan didoakan. Semua unsur doa. Anda boleh minta doa pada orang-orang alim yang masih hidup. Jangan yang sudah mati. Yang sudah mati diminta doa. Nggak bisa. Anda boleh mendoakan. Boleh didoakan. Anda juga boleh berdoa sendiri. Kekuatan doa itu yang merubah takdir. Jadi ternyata aksi itu dimulai dengan doa dulu. Ya Allah, bersamai aku. Titip aku ya Allah. Jadikan aku menjadi guru yang menyenangkan, guru yang menginspirasi, guru yang menjadi bagian dari kenangan dan kebahagiaan murid-murid saya. Ya Allah, kuatkan aku, kuatkan mentalku. Pray, doa. Doa itu senjata orang-orang yang hebat. Doa. Berdoa. Minta didoakan. Dan doakan. Tuh, ada 3 nih. Yang pertama, doa sendiri. Karena Anda lebih tahu tentang kebutuhan Anda. Minta doa oleh orang-orang yang alim, karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi dari mulut orang-orang yang alim, dari kata-kata dan doa orang alim diterima oleh Allah. Kita nggak pernah tahu. Dan kita mendoakan. Doakan dong. Doakan saya. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Aris panjang umur, banyak rezekinya. Doakan saya juga doakan Anda. Ya Allah, mudah-mudahan 1000 lebih peserta yang online hari ini, Engkau berikan rezeki yang banyak. Yang belum dapat jodoh, Engkau temukan jodohnya. Yang masih sakit, Engkau angkat penyakitnya. Ya Allah, mudah-mudahan peserta training seminar online hari ini, live hari ini, Engkau berikan rezeki yang melimpah. Yang belum haji berangkat haji, yang ingin umroh berangkat umroh. Bagi yang non-muslim mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkannya. Ya Allah, jadikan orang-orang yang hadir di sini menjadi penghuni surgamu. Amin. Nah, berdoa, minta doa, doakan. Tuh. Jadi itu. Pertama doa. Pertama adalah doa. Banyak orang yang ikhtiar dulu sambil berdoa. Boleh. Tapi kalau Anda kuatkan di doa, itu luar biasa. Baru A, attitude. Kepantasan Anda, karakter Anda, mental Anda, pola laku Anda, attitude Anda, pantas nggak? Nah itu. Kalau P adalah pray, A adalah attitude. 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 Jadi Anda harus memiliki attitude. Attitude Anda. Bagaimana attitude? Pola laku, karakter, kepantasan. Tuh. Jadi ingat teman-teman, attitude itu penting. Karena ternyata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'aha itu salah satunya adalah kapasitas kita, karakter kita, kepantasan, sikap mental kita, attitude kita, karakter kita, attitude. Oke, sudah ya, attitude ya. Baru setelah P, doa. A, attitude. K adalah knowledge. Knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan. Hari ini Anda dapat knowledge dari saya. Anda jadi tahu ternyata gagal itu peristiwa. Itu knowledge. Anda jadi tahu ternyata semakin besar kapasitas kita, masalah kita itu semakin mengecil. Kenapa? Karena kemampuan kita lebih besar daripada masalah. Itu knowledge. Jadi P adalah pray. Oke. Kemudian A adalah attitude. Kemudian K adalah knowledge. Bagus. S adalah skill. Apa bedanya knowledge dengan skill? Orang yang tahu tentang teori berpidato belum tentu mampu berbicara di depan umum. Itu skill. Orang yang tahu tentang bagaimana memasak belum tentu bisa masak. Karena kemampuan memasak itu skill, sedangkan tahu cara memasak itu knowledge. Jadi seorang guru harus punya knowledge dan juga mengasah skill. Kenapa saya bisa berdiri di sini? Itu diawali dari latihan-latihan.
dari momentum-momentum, dari kesempatan-kesempatan. Jadi pada dasarnya, ketika Anda diberikan kesempatan, momentum, itu cara Allah membuat Anda memiliki skill. Kalau attitude pola laku, kalau knowledge adalah pola tahu, pola skill adalah pola yang memang keahlian, gitu loh. Saya ucapkan terima kasih pada guru-guru saya yang memberikan momentum pada saya. Pada Ustadz Edi, hari ini mungkin ada yang melihat dari Asalam, pernah memberikan kesempatan saya untuk momentum berbicara di depan ratusan santri. Itu adalah momentum. Almarhum Bapak Hamid dari Yogyakarta, saya sekolah di SMA Istindo 1 Yogyakarta. Terima kasih, saya pernah diberikan momentum menjadi khotib badal atau cadangan, sehingga ketika khotib yang asli tidak bisa hadir, saya maju. Walaupun saat itu kemampuan berbicara 15 menit. Tuh, itu adalah momentum. Skill itu hadir karena kesiapan Anda untuk menerima amanah, menerima momentum, siap dikritik, siap diperbaiki. Skill. Dan yang terakhir, A adalah action. Aksi nyata. Coba bayangkan, dari ruangan saya, dari ruang tamu saya, hari ini berkumpul 1000 lebih orang dari seluruh Indonesia. Itu karena action. Saya tahu Anda melihat saya, walaupun saya tidak bisa melihat Anda, tapi saya yakin bahwa Anda melihat saya. Itu adalah bagian dari keyakinan. Dan action nyata hari ini menjadikan Anda tahu. Dan mudah-mudahan Anda nanti yang sekiranya ingin mendapatkan materi ini, Anda semua nih nanti akan saya kasih nomor handphone saya. Oke? Kasih nomor handphone. Untuk apa? Anda simpan nomor saya. Dan saya insya Allah akan menyimpan nomor Anda. Untuk apa? Menjadi bagian dari kebahagiaan hidup. Teman, sahabat. Karena handphone itu kalaupun untuk menyimpan 5 nomor dengan 5.000 nomor atau 5 juta nomor, ternyata sama-sama, chargernya sama, datanya juga sama, gitu kan? Jadi kesimpulannya adalah, ini kesimpulan nih, di masa pandemi ini tidak hanya diperlukan guru pintar, namun harus pintar-pintar. Tidak hanya dibutuhkan guru pintar, tapi harus pintar-pintar. Paksa, pray, attitude, knowledge, skill, action, craft, cancel, replace, afirmasi, fokus, training. Tuh, Anda mendapatkan 2 materi besar hari ini. Materi yang jarang diberikan secara free. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Anda, bagi saya, bagi semuanya. Ini hikmah pandemi COVID-19. Kalau nggak ada pandemi seperti ini, bisa jadi acara seperti ini susah. Kita nggak pernah berpikir pakai YouTube, gitu kan. Syukuri, lihat hikmahnya. Nah, Anda catat baik-baik ini. Ini nama saya. Ini nomor handphone saya. 0812-104-61034. Ini nomor pribadi saya. Kenapa saya berbagi handphone ini kepada Anda? Karena saya percaya bahwa ketika kita bersaudara, bersahabat, kita bisa saling membantu. Ini adalah IG, Instagram. Jadi kalau Anda klik di Instagram Aris Ahmad Jaya disambung, Anda follow aja. Di situ banyak film-film inspirasi yang saya upload, banyak cerita-cerita inspirasi, saling menyempurnakan YouTube dan Instagram saya. Jadi Anda bisa follow di situ. Bagi Anda yang punya Instagram, klik saja Aris Ahmad Jaya, langsung klik follow. Nanti di situ akan banyak ilmu-ilmu yang bisa Anda dapatkan. Bukan ilmu saya, ilmu banyak orang yang saya berikan melalui saya, gitu. Gak ada klaim. Gitu. Apakah ini ada paten? Silahkan Anda bagi. Film ini nanti saya upload di YouTube, Anda bagi. Anda boleh potong-potong. Anda bisa bagi ke banyak orang, atau bahkan Anda bisa salin, Anda aja yang berbicara. Tuh. Karena apa? Semua kebaikan akan kembali kepada orang yang berbuat baik itu. Tidak akan salah. Oke. Udah ya? Jadi sahabat semua, Anda semua sudah hadir. Luar biasa hari ini. Saya akan simpulkan. Sudah 2 jam kita bersama-sama. Kesimpulannya. Ingat. Ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, kalau Anda punya masalah, jangan pernah salahkan masalahnya. Jangan pernah salahkan peristiwa-peristiwanya.
Tapi kita coba evaluasi respon kita, evaluasi bagaimana kita merespon, dan evaluasi kapasitas kita. Itu kesimpulan yang pertama. Orang yang responnya baik dan kapasitasnya bagus, tentu garam satu genggam tidak bisa membuat asin satu danau, karena kapasitas kita adalah luas. Oke? Ya, bagus. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bagaimana kita mampu mengelola emosi kita? Rumusnya adalah CRAFT. C-R-A-F-T. Cancel yang tidak perlu masuk, replace ganti dengan hal yang positif, afirmasikan, suarakan, ungkapkanlah kebahagiaan, kebenaran, hal positif. F, fokus pada hal yang baik. Fokus pada sesuatu yang bisa membuat perubahan hebat. Fokus. Baru T, training, latihan dong, terus-menerus latihan. Dan kesimpulan terakhir ketiga, mengelola aksi, paksa diri Anda sebelum dipaksa orang lain. Paksa. P, doa, didoakan, mendoakan, doakan orang yang lewat, doakan tukang sayur, doakan tukang ojek, doakan guru Anda, doakan saya, doakan orang tua, berdoa, doa. Paksa. Attitude. Kita perbaiki attitude kita. Saya bukanlah seorang nabi, pasti saya juga punya salah. Banyak bahkan. Bisa jadi kalau hari ini kesalahan saya diungkapkan, mungkin Anda tidak mau mendengarkan saya, kan begitu. Tapi Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita agar kita mau perbaiki. Attitude. K adalah knowledge. Knowledge, ilmu. Kita harus punya knowledge, ilmu yang pantas, ilmu yang layak, ilmu yang mumpuni. Baru S, skill, keahlian. Skill. Apa skill Anda? Apa keahlian Anda? Apa nilai tambah Anda? Dan terakhir adalah A, action. Yuk, kita rubah Indonesia. Indonesia tidak bisa dirubah dengan mengandalkan satu presiden. Karena presiden terbatas 5 tahun, maksimal 10 tahun. Indonesia tidak bisa mengandalkan menteri-menterinya, karena menteri juga bisa diganti, bisa direshuffle. Indonesia berubah melalui guru. Guru yang bisa merubah Indonesia. Karena dari gurulah presiden berasal, dari gurulah pengusaha berasal, dari gurulah seorang ustadz berasal. Guru harus berubah. Anda adalah penggugah dan pengubah. Terima kasih manusia surga yang dititipkan oleh Allah di bumi. Itu Anda. Kalau nanti Anda di surga, cari saya ya. Kita saling mencari. Karena surga adalah bagian dari kepantasan orang-orang yang fokus untuk melayani dan berbagi. Terima kasih. Anda semua, oke. Ada yang bertanya craft R-nya apa? Replace. Replace itu merubah. Sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan di sini. Ada yang bertanya, maaf, namanya webinar, ada link. Webinar. Saya bukan webinar, tapi WhatsApp group. Mengadakan kuliah di WhatsApp group. Sehingga materinya bisa diputar berulang-ulang di grup WhatsApp. Maka Anda nanti bisa kirim segera nama Anda ke nomor saya tadi. Mudah-mudahan masih ada slot. Nanti akan kita kasih linknya untuk Anda mengikuti. Bagi Anda yang mengikuti, ingin ikut kuliah WhatsApp bersama dengan saya dan tim saya, Anda bisa kirim ke nomor saya tadi. Mungkin nomor saya hari ini langsung banyak itu yang mengirimkan, ribuan orang. Tapi tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan itu bisa membantu Anda semua untuk mendapatkan keilmuan secara kontinu. Ada yang bertanya? Oke, semangat belajar, berubah, bagus. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 2 jam lebih 10 menit bersama dengan saya. Mudah-mudahan Allah membersamai. Video ini nanti akan kita upload di YouTube. Tolong bagi Anda yang belum subscribe sekarang. Jangan menunggu, karena subscribe Anda menambah semangat kami, tim kami, untuk bergerak bersama-sama. Karena subscribe menunjukkan bahwa channel ini bermakna, channel ini bertumbuh, channel ini bermanfaat. Sukses, semoga Allah membersamai Anda. Kita titipkan kehidupan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Tetap semangat di saat pandemi ini, tetap semangat melayani, tetap semangat belajar, tetap semangat wahai guru, semangat Indonesia, semangat perubahan, semangat memperoleh bahagia, sukses, mulia. Saya sama aja ya. Terima kasih Anda telah membersamai 1000 lebih bersama-sama
on dari 2 jam bersama-sama, itu luar biasa. Duduk, mendengar, mudah-mudahan Allah bersama kita. Terima kasih semuanya. Kalau Anda yang ingin mendapatkan sebagai grup dalam materi online, Anda bisa catat nomor telepon saya ini 081210461034. Simpan nama saya, kirimkan nama Anda, dan saya akan menyimpan nama Anda sebagai bagian dari kebahagiaan semuanya. Terima kasih. Silakan Anda subscribe, silakan Anda praktekkan, silakan Anda catat, dan sampai bertemu lagi pada momentum yang insya Allah akan kami berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Cayo, salam sukses, bahagia mulia. Share sama aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada momentum-momentum berikutnya. Terima kasih pada para trainer APKO yang telah membersamai sekolah online APKO for Teacher SOF. Terima kasih pada para peserta yang tetap mau bersamai. Terima kasih pada ribuan peserta yang masuk di MGM online. Dan sampai jumpa, sampai bertemu di kehebatan-kehebatan berikutnya. Sukses semuanya. Oke. Terima kasih, saya akhiri streaming ini. Cai.